Halo, hi everybody, welcome back to my channel Eka Farel. Teman-teman, kali ini saya kembali dengan video pembelajaran matematika. Dan materi yang akan saya bahas di video kali ini adalah materi tentang eksponen atau bentuk pangkat ya, termasuk sifat-sifatnya dan juga yang pasti contoh soal-soalnya ya. Materi ini ada di kelas 3 SMP atau kelas 9 ya. Oke, langsung saja, here we go. Oke, sebelum ke contoh soal, kita kenali dulu nih sifat-sifat dari eksponen ya, atau bentuk pangkat. Oke, itu penjelasan sekilas saja sifat-sifatnya, jadi kalian harus hafal ya. Sekarang kita coba mengerjakan contoh soalnya. Nomor 1, 7 pangkat 5 dikali 7 pangkat 3. Oke, ini kita gunakan sifat yang pertama tadi ya. Kalau ada dua bilangan sama, maksudnya ada bilangan yang sama terus dipangkatkan dengan pangkat yang berbeda gitu ya, terus dikali. Nah, berarti sifat yang pertama nih, pangkatnya dijumlah. Jadi 7 pangkat 5 dikali 7 pangkat 3, itu cara menghitungnya 7 pangkatnya kita jumlahkan, 5 tambah 3, berarti jadi 7 pangkat 8 gitu ya. Bentuk sederhana dari 7 pangkat 5 kali 7 pangkat 3 adalah 7 pangkat 8. Jadi pangkatnya tinggal dijumlahkan aja ya, karena dikali. Nomor 2, 25 pangkat 4 dikali 5 pangkat 3. Nah, perhatikan nih, bilangan pokoknya atau apa tadi? Basis ya. Dari soal nomor 2 berbeda nih. Yang ini 25, yang ini 5. Kalau bilangan yang dipangkatkannya berbeda seperti ini, itu tidak bisa pangkatnya langsung dijumlahkan gitu ya. Ini kan kali ini, berarti pangkatnya dijumlah. Tapi permasalahannya ininya beda nih bilangan pokoknya. Kalau berbeda, berarti kita harus samakan dulu. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, kalian patokannya itu bilangan yang lebih kecil ya, atau bilangan yang sudah tidak bisa di otak-atik lagi gitulah, udah sederhana ya. Di sini ada 5 ya, bilangan yang sudah tidak bisa diubah ke dalam bentuk pangkat gitu maksudnya ya. 5 ini kan kita nggak bisa ubah jadi berapa pangkat berapa gitu, yang hasilnya 5 nggak ada kan. Nah, artinya 25 ini harus diubah menjadi bilangan 5 pangkat gitu ya. Jadi patokannya dari bilangan yang lebih kecilnya. Berarti 25 ini kita cari nih, 5 pangkat berapa sih yang hasilnya 25? 5 pangkat 2. Jadi 25 ini kita ganti, jangan lupa pakai tanda kurung ya. Kok 2 sih, sorry, 5 pangkat 2 gitu maksudnya ya. 5 pangkat 2, dari mana 5 pangkat 2? Ini cuma mengubah 25 aja, mengubah 25 jadi 5 pangkat 2. Kan 5 pangkat 2 itu 25 kan ya, jadi ini nilainya sama aja ya, cuma beda bentuk gitu ya. Pangkat 4-nya jangan lupa, kali 5 pangkat 3. Oke, 5 pangkat 2 dalam kurung pangkat 4. Berarti ini kita gunakan sifat nomor berapa tuh? Nomor 4 ya. Bilangan berpangkat dipangkatkan lagi. Katanya pangkatnya di apa? Dikalikan ya. Berarti 5 pangkat 2 dalam kurung pangkat 4 tinggal dikalikan aja nih. Jadi 5, 2 kali 4 8, kali ini masih 5 pangkat 3. Nah, sekarang bilangan yang dipangkatkannya atau basisnya udah sama nih, sama-sama 5. Boleh sekarang kita bisa tulis jadi bentuk 5 pangkat 8, ini pangkat 3, berarti tinggal dijumlahkan 8 tambah 3. Jadi 5 pangkat 11 gitu ya. Oke, nomor 3, 125 pangkat negatif 6 kali 25 pangkat 4. Oke, ini juga sama, bilangan pokoknya berbeda, jadi kita patokannya lihat bilangan yang lebih kecil dulu. Berarti lihat yang 25 ya. 25 bisa diubah jadi bilangan berpangkat berapa? Ya, 5 pangkat 2.
Berarti 125 juga harus diubah jadi bilangan berpangkat 5 ya, 5 pangkat berapa gitu ya. Kita lihat dari sini. Ini kan 5 pangkat 2, nggak ada lagi yang lain ya. Bilangan berpangkat yang hasilnya 25 itu hanya 5 pangkat 2. Berarti yang 125 juga pasti jadi 5 pangkat. Pertanyaannya jadi 5 pangkat berapa? 5 pangkat 3. Jadi 125-nya kita ubah menjadi 5 pangkat 3. Pangkat negatif 6-nya jangan lupa. Kali 25 itu tadi 5 pangkat 2. Pangkat 4 gitu ya. Ini juga sama, pangkat dipangkatkan lagi tinggal dikalikan pangkatnya. Berarti 5 pangkat 3 kali negatif 6, negatif 18. Kali 5 pangkat 2 dipangkatkan lagi 4, berarti 2 kali 4, 8. Ya. Nah, sekarang sudah sama, 5 pangkat negatif 18 kali 5 pangkat 8. Berarti pangkatnya tinggal dijumlahkan. 5 pangkat negatif 18 ditambah 8. Jadi berapa? 5 pangkat negatif 10 ya. Nah, kalau soal ini ada di soal esai atau uraian gitu maksudnya ya. Sampai sini sebenarnya sudah biasanya guru ada yang membenarkan, maksudnya sampai sini itu udah benar gitu ya. Tapi kalau pilihan ganda, biasanya jawaban 5 pangkat negatif 10 itu biasanya nggak ada. Loh, kok nggak ada? Berarti jawaban yang benarnya berapa? Ini udah benar. Tapi masih bentuk yang maksud saya masih bukan bentuk yang paling sederhana. Bilangan berpangkat atau eksponen dianggap sebagai bentuk yang sederhana biasanya kalau sudah tidak ada pangkat negatif. Jadi 5 pangkat negatif 10 ini harus disederhanakan lagi. Jadi berarti menggunakan sifat nomor 8 ya, pangkat negatif. Jadi 1/5 pangkat 10. Nah, itu jawaban yang paling tepatnya. Oke. Next, nomor 4. 3A pangkat 5 dikali 9A pangkat 3 ditambah 5A pangkat 8. Oke, ini sudah ada variabel dan juga koefisien ya. Kalau tadi angka semuanya, kalau ini sudah ada variabelnya nih, A. Variabelnya A. Di sini operasi hitungnya juga campuran ya, kali sama tambah. Ingat, kalau kali sama tambah dahulukan yang perkalian. Dan kalau penjumlahan, kalian harus tahu kalau penjumlahan bilangan berpangkat itu hanya bisa dilakukan kalau bilangan yang dipangkatkannya sama dan pangkatnya juga sama. Ya, jadi misalkan ini nggak ada nih, anggap aja ini nggak ada ya. Berarti soalnya 9A pangkat 3 ditambah 5A pangkat 8 gitu. Nah, ini nggak bisa diselesaikan. Kenapa? Karena kalau penjumlahan dan pengurangan, baik itu bilangan yang dipangkatkannya ataupun pangkatnya harus percis sama. Kalau tadi perkalian pangkatnya beda kan masih bisa disederhanakan ya. Kalau ini nggak bisa. Kalau penjumlahan itu pangkatnya juga harus sama. Nah, tapi sekarang kita abaikan dulu itu ya, karena yang kita kerjakan terlebih dahulu kan yang perkalian ini. Ya, bukan yang penjumlahan ini. Jadi kita selesaikan aja dulu yang ini ya. Nanti kalau misalkan memang pangkatnya tidak sama, berarti tidak bisa dilanjutkan untuk penjumlahannya gitu ya. Oke. Perkalian bentuk berpangkat atau eksponen yang melibatkan koefisien dan variabel. Jadi ada angkanya, ada hurufnya gitu ya. Kalian tinggal dikalikan aja nih. Koefisien dengan koefisien atau angka dengan angkanya. 3 kali 9 berapa? 27 ya. A pangkat 5 dikali A pangkat 3. Ingat lagi tadi sifat nomor 1. Kalau perkalian kalau bilangan berpangkat dikali pangkatnya dijumlah gitu ya. Berarti A pangkat langsung aja ya, 5 tambah 3 8. Nah, baru kita tulis lagi yang ini ditambah 5A pangkat 8. Nah, ternyata setelah diselesaikan yang perkalian, pangkatnya jadi sama nih, sama-sama pangkat 8 dan sama-sama A, bilangan yang dipangkatkannya. Berarti ini bisa kita jumlahkan. Tapi yang dijumlahkan hanya koefisiennya saja ya. Bilangan berpangkatnya tetap. Ya, berarti 27 tambah 5 berapa? 32. Ya. A pangkat 8-nya tetap. Oke, jadi itu jawaban nomor 4. Oke, lanjut nomor 5.
625 pangkat negatif 3 dikali 25 pangkat negatif 2 dibagi dengan 125 pangkat negatif 4 dikali 5 pangkat negatif 6. Oke, ini udah kelihatan ya. 625, 25, 125, 5 itu semuanya bilangan yang bisa kita ubah menjadi bilangan 5 pangkat ya. Jadi semakin kalian sering mengerjakan soal, nanti kalian akan dengan sendirinya ingat bahwa misalkan bilangan ini kita ubah menjadi berapa pangkat berapa gitu ya. Dan bilangan ini nih biasanya diubah ke bentuk 5 pangkat gitu ya. Oke, 625 itu 5 pangkat 3 ya. Oh sorry, 5 pangkat 4. Kalau 5 pangkat 3 125. Jadi 625 nya kita ubah 5 menjadi 5 pangkat 4, pangkat negatif 3 nya jangan lupa, dikali 25 berarti 5 pangkat 2 ya. Pangkat negatif 2 per 125. Nah ini baru 5 pangkat 3 pangkat negatif 4 kali, nah ini udah ya 5 pangkat negatif 6. Oke, sebelum kita operasikan dengan kali, kita selesaikan dulu yang ini nih, menggunakan sifat tadi sifat nomor 4 ya. Bilangan pangkat dipangkatkan lagi. Berarti yang ini 5 pangkat 4 dipangkatkan negatif 3, tinggal dikali aja ya. 4 kali negatif 3 itu negatif 12 dikali yang ini 2 kali negatif 2 itu negatif 4 per yang ini 3 kali negatif 4 itu negatif 12 dikali udah 5 pangkat negatif 6 ya. Oke, nah selanjutnya perkalian bilangan berpangkat, basisnya sudah sama nih, semuanya 5, berarti kita tinggal menggunakan sifat. Kalau dikali pangkatnya dijumlah, berarti yang ini menjadi 5 pangkat negatif 12 ditambah negatif 4. Negatif 12 ditambah negatif 4 itu negatif 16 per yang bawah negatif 12 ditambah negatif 6 itu negatif 18 ya enggak? Oke, berarti sekarang ketemu bentuk pembagian, pangkatnya dikurang ya, berarti menjadi ke bawah aja ya, 5 negatif 16 dikurang negatif 18 itu sama aja dengan negatif 16 ditambah 18 ya enggak? Dikurang negatif sama dengan ditambah ya, berarti negatif 16 ditambah 18 itu kan positif 2 ya. Jadi jawabannya 5 pangkat 2. Biasanya kalau jawabannya dalam bilangan yang tidak terlalu besar pangkatnya, itu biasanya diselesaikan aja ya. 5 pangkat 2 itu berapa? 25. Oke, itu soal nomor 5. Next, soal nomor 6. 32 A pangkat 7 B pangkat min 4 C pangkat 5 per dalam kurung 2 A pangkat negatif 2 B pangkat 3 C pangkat negatif 4 tutup kurung, maksudnya di dalam kurung dipangkatkan 2. Nah, kalau ketemu soal seperti ini kan ada yang dalam tanda kurung ya, pangkat dipangkatkan lagi, kita selesaikan dulu aja yang bawah ya, nanti baru kita operasi hitungkan dengan yang bagian pembilangnya ya. Jadi kita tulis ulang nih yang atasnya, 32 A pangkat 7 B pangkat negatif 4 C pangkat 5 per, nah kita selesaikan. Ingat, kalau ada bilangan yang diberikan tanda kurung seperti ini terus dipangkatkan, artinya semua yang ada di dalam kurung ini harus ikut dipangkatkan ya, termasuk bilangannya nih yang 2 pangkat 2 4 kan. A pangkat negatif 2 pangkat 2 tinggal kali-kalikan aja pangkatnya ya, negatif 2 kali 2 negatif 4, yang B nya 3 kali 2 6, yang C nya negatif 4 kali 2 berarti negatif 8. Nah selanjutnya baru kita operasi hitungkan dengan yang pembilang. Caranya ini kan per ini bentuk pembagian ya,
bentuk lain dari pembagian. Artinya yang di atas dibagi yang di bawah gitu kan. Berarti kita hitung aja nih koefisiennya dulu atau bilangannya dulu nih. Bisa dibagi nggak? 32 dibagi 4. Bisa ya? 8. Sekarang yang A-nya. A pangkat 7 dibagi A pangkat negatif 4. Ingat sifat pembagian bilangan berpangkat, kalau dibagi pangkatnya dikurang. 7 dikurang negatif 4. Berarti ya 7 dikurang negatif 4 sama dengan 7 ditambah 4. Berarti jadi A pangkat 11. B-nya negatif 4 dikurang 6. Nah yang di bawah kan pangkat 6, yang di atas pangkat negatif 4. Berarti negatif 4 dikurang 6 itu sama dengan negatif 10. C-nya 5 dikurang negatif 8. Berarti 5 ditambah 8, 13. Nah, biasanya kalau soalnya dalam bentuk esai atau uraian, ini sudah sampai sini sudah betul lah ya. Kalau di pilihan ganda, biasanya ini masih ada satu langkah lagi, yaitu bentuk penyederhanaannya. Bentuk sederhana dari eksponen atau bentuk pangkat itu, biasanya sebisa mungkin kita menghilangkan pangkat negatif. Ini masih ada pangkat negatifnya. Kita tinggal positifkan dengan cara memakai sifat tadi. Kita pindahkan aja ke bawah ya. Jadi 8A A-nya pangkat 11, C pangkat 13. Nah, B pangkat negatif 10-nya kita pindahkan ke bawah, tapi pangkatnya jadi positif. Nah, ini jawaban yang paling sederhana ya dan paling tepat. Oke, itu dia teman-teman penjelasan tentang eksponen atau bentuk pangkat dan sifatnya ya, termasuk aplikasi di soal-soalnya. Semoga apa yang saya jelaskan bisa kalian pahami dengan baik, dan saya rasa kalau kalian hafal sifat-sifatnya, jadi kuncinya kalian harus hafal ya sifat-sifatnya. Mengerjakan soal eksponen itu tidak terlalu sulit ya, karena proses perhitungannya juga tidak terlalu besar, biasanya bilangannya, hanya harus teliti ya. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Untuk latihan soal, silahkan kalian kerjakan soal-soal yang akan muncul di akhir video ini. See you next time and bye bye.